Assalamualaikum teman-teman. Sore ini saya salat asar di Masjid Tanjak. Masjid yang bentuknya seperti tanjak, satu ikon kebanggaan masyarakat Batam yang berada di lokasi areal Bandara Hang Nadiem Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jelajah Masjid. Selamat datang kembali di Jelajah Masjid, kanal yang mengajak kita semua menyusuri rumah-rumah Allah yang penuh nilai, sejarah, dan kehidupan umat. Di antara lalu lalang pesawat dan gemuruh mesin udara di Bandara Hang Nadiem Batam, berdiri sebuah masjid megah yang bukan hanya menjadi tempat singgah jiwa, tapi juga simbol jati diri bangsa Melayu. Inilah Masjid Tanwirun Naja yang lebih terkenal dengan sebutan Masjid Tanjak. Masjid pertama di Indonesia yang mengusung arsitektur berbentuk tanjak Melayu. Berdiri kokoh di kawasan Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, masjid ini menjadi penyambut tamu, sekaligus duta budaya bagi siapapun yang menjejakkan kaki di bumi Melayu. Tanjak bukan sekadar penutup kepala, ia adalah mahkota kehormatan, simbol marwah dan kebesaran lelaki Melayu. Dan kini, warisan itu menjelma dalam bentuk rumah ibadah yang memancarkan keagungan tradisi. Tanjak Melayu adalah penutup kepala tradisional yang dikenakan oleh kaum lelaki dalam budaya Melayu. Tanjak bukan sekadar aksesori, melainkan simbol kebesaran, kehormatan, dan identitas budaya. Tanjak Melayu adalah simbol warisan budaya yang syarat nilai sejarah, adat, dan martabat. Pemakaiannya bukan sekadar estetika, tetapi mencerminkan filosofi hidup, jati diri, serta penghormatan terhadap tradisi Melayu yang kaya dan mendalam. Masjid ini tidak hanya memanjakan mata, tapi juga menenangkan hati. Interiornya menggabungkan unsur kontemporer dan etnik Melayu, menciptakan suasana sakral yang tetap ramah bagi para musafir. Peletakan batu pertama Masjid Tanjak dimulai pada 23 Desember 2020, dipimpin oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam, Muhammad Rudi, didampingi Wakil Wali Kota Batam, Ketua Majelis Ulama Indonesia Batam, Lembaga Adat Melayu Kota Batam, dan jajaran Forkopimda. Pembangunan dilakukan oleh BP Batam seiring pengembangan Terminal 2 Bandara dengan kontraktor PT Nenci Citra Pratama dan anggaran sebesar 39,9 miliar rupiah bersumber dari PNBP. Proyek rampung pada Juni 2022 dan secara resmi diresmikan pada tanggal 24 Juni 2022 oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Kepala BP Batam dan Gubernur Kepri. Luas lahan sekitar 15,797 meter persegi dengan bangunan utama 2 lantai, lantai 1 seluas sekitar 2.094 meter persegi, mezanin sekitar 468 meter persegi. Tinggi bangunan utama mencapai 39,5 meter dengan menara setinggi 45 meter. Kapasitas jamaah sekitar 900 jemaah laki-laki di lantai 1 dan sekitar 350 jemaah perempuan di lantai mezanin. Total sekitar 1.200 sampai 1.250 jemaah. Setiap rakaat yang dilantunkan di sini seolah menggaungkan semangat Melayu yang religius, ramah, dan terbuka. Masjid Tanjak bukan hanya simbol arsitektur, tapi juga simbol peradaban. Bagi sebagian orang, Masjid Tanjak hanyalah tempat singgah sebelum terbang. Tapi bagi masyarakat Melayu, ia adalah peneguh identitas, pengingat sejarah, dan penanda bahwa Islam dan budaya dapat berjalan beriringan, anggun, dan bersahaja. Dari Masjid Tanjak di Bandara Hang Nadiem, kami belajar satu hal, bahwa rumah Allah bisa menjadi pintu masuk bukan hanya bagi perjalanan duniawi, tapi juga perjalanan spiritual dan kebudayaan. Demikian jelajah Masjid Syaiban. Sampai jumpa di masjid dan musholah yang lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti jejak-jejak rumah Allah di penjuru dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.